Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang metode mendapatkan sanad Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran itu ada dua metode. Yang pertama, murid membaca di depan guru. Metode ini adalah yang digunakan dan diakui sejak zaman salaf hingga khalaf. Yang kedua, murid mendengarkan bacaan guru. Secara riwayat, memang metode inilah yang digunakan oleh para sahabat dahulu saat berguru kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak ada satupun dari para qurra ahli Quran yang mengadopsi metode ini. Alasannya jelas, karena maksud dari belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran adalah belajar cara mengucapkannya hingga benar dan bagus. Ya. Dan tidak semua murid yang telah mendengarkan bacaan guru lalu bisa menirukannya dengan sama persis. Oleh karenanya, maka murid harus membaca juga di depan guru agar bisa dikoreksi bacaannya. Jadi tidak bisa seseorang belajar Al-Quran secara otodidak. Hanya dengan menyimak video YouTube, apalagi hanya dengan mendengarkan suara MP3, sebab tidak ada yang akan mengoreksi bacaannya jika ternyata salah. Nah, ini bahayanya yang belajar membaca Al-Quran dengan otodidak. Tidak ada yang koreksi. Kalau salah atau benar itu nggak ada yang tahu. Nah, lalu mengapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan cara belajar para sahabat radhiyallahu anhum dengan hanya mendengar bacaan beliau saja? Nah, gini jawabannya. Al-Quran itu turun dalam bahasa mereka, bahasa Arab. Dan lisan mereka pun fasih. Jadi mereka pun mampu menirukan persis seperti apa yang mereka dengar langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama di atas juga didukung dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau tiap tahun pada bulan Ramadan juga membaca di depan malaikat Jibril alaihissalam. Murid dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di depan gurunya, yaitu Jibril alaihissalam, dan guru menyimak bacaan murid. Ini persis atau pas dengan metode yang pertama tadi, yaitu murid membaca di depan guru. Nah, saat Imam Ibnul Jazari radhiyallahu an berkunjung ke Kairo, Mesir, banyak orang yang ingin mentahsin bacaan mereka kepada beliau. Tapi karena waktu yang tidak mencukupi, jika semua orang itu beliau simak satu persatu, maka beliau pun membacakan satu ayat di depan mereka, lalu mereka menirukannya secara bersamaan. Beliau menganggap tidak cukup jika mereka hanya mendengarkan bacaan beliau saja. Lalu jika muridnya banyak, sedangkan waktunya tidak banyak, bolehkah seorang guru menyimak bacaan beberapa murid dalam satu waktu? Boleh saja, asalkan guru masih bisa mengetahui bila di antara mereka ada yang salah baca. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Imam As-Sakhawi. Beliau biasa menyimak setoran 2 atau 3 muridnya dalam satu waktu, dan beliau tahu setiap apa di antara mereka yang salah baca. Pokoknya intinya kalau gurunya sekiranya bisa mengoreksi, masih bisa mengoreksi bacaan murid 1, 2 atau 3 atau 4 pun, kalau sekiranya masih bisa mengoreksi secara bersamaan, maka diperbolehkan. Kalau nggak bisa, ya nggak, lebih baik satu per satu. Nah, dengan demikian bisa difahami
bahwa seorang guru menyimak bacaan muridnya sambil melakukan kesibukan lain. Itu boleh. Nah, seperti sambil menulis atau mutolaah kitab dengan syarat seperti di atas tadi, tahu jika ada yang salah dalam bacaan si murid. Lalu apakah untuk meriwayatkan atau memperoleh sanad bacaan Al-Quran harus dengan hafalan atau tahfidz? Nah, zahirnya hafalan tidak menjadi syarat. Jadi boleh mengambil riwayat atau sanad Al-Quran bin nazar, dengan melihat, tidak dengan hafalan. Nah, keterangan di atas bisa dibaca dalam kitab Zubdatul Itqan karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, halaman 51 sampai 52, cetakan Darul Hawi. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.